Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, langsung saja sini saya akan sampaikan tutorial bagaimana mengupload soal atau membuat soal di aplikasi CBT penilaian akhir.online. Login menggunakan akun yang telah ditentukan. Oke, setelah login, langsung ke menu ulangan atau ujian. Ya. Kemudian arahkan kursornya ke bank soal. Baik. Untuk membuat bank soal, di sini ada menu tambah bank soal. Klik saja tambah bank soal, kemudian masukkan kode bank soal. Ya. Kode bank soal di sini gunakan untuk memudahkan bank soal untuk digunakan kembali untuk kelas lainnya. Ya, misalkan ada jadwal yang berbeda atau akan digunakan untuk lain harinya. Nanti misalnya untuk jadwal susulan, gitu ya, jadwal susulan ataupun remedial. Ya, saya buatkan contoh di sini pas, kemudian kode mapel misalnya, dan kelas. Oke, mata pelajaran, pengampu, level ya, gunakan untuk level kelas berapa. Misalnya kan kelas 11 ya, kelas 11, maka silakan ditambahkan kelas 11-nya, kelas 11 apa saja. Nah, kemudian di sini komposisi soal. Ya, ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, Bapak Ibu silahkan tentukan lebih dulu komposisi soalnya, jenis soalnya di sini. Ya, misalkan berapa pilihan gandanya, berapa soal, ya. Nah, di sini saya sesuaikan dengan template yang sudah saya buat ya di sini. Nah, untuk template diperhatikan ya. Untuk template ini benar-benar diperhatikan. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan jenis soal, ya, tidak menggunakan jenis soal tertentu, maka silakan dihapus. Silakan dihapus tabelnya. Misalkan di sini saya tidak menggunakan esai, ya, maka template soal esai saya hapus nih, nggak ada lagi tabelnya, gitu ya. Ini tabelnya. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan soal isian singkat, nah dihapus saja semuanya, langsung seperti ini, di blok langsung delete, ya. Jadi jangan disisakan, gitu. Kalau Bapak Ibu sisakan, ya, maka nanti akan terjadi bug namanya ya, bug. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan bank soalnya, nah sudah dijadwal, nah di siswa itu nanti tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul soalnya yang sudah Bapak Ibu buat, masih kosong jadwalnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan, sekali lagi tidak menggunakan jenis soal tertentu di template ini, maka silakan dihapus. Misalnya tidak menggunakan soal menjodohkan, ya blok soalnya ini, setabel-tabelnya ini, kemudian hapus saja, gitu ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan semua jenis soal kecuali esai. Ya. Nah, pilihan gandanya ada 5. Pilihan ganda ada 5, di sini saya isi 5. Kemudian soal pilihan ganda kompleksnya ada, kita cek. Pilihan ganda kompleksnya ada 3. Ya, jumlah soalnya pilihan ganda kompleks ada 3. Oke, kemudian menjodohkan di sini ada 6. Oke, dan isian singkat kalau tidak salah tadi ada 2. Ya, ada 2. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan bobotnya sehingga menjadi total bobotnya 100%. Misalkan bobot di sini kita ambil biar angkanya genap ya, 50%. Di sini 30%. Di sini 20%. Kemudian udah 100 ya. Ini 10%, ya. Ini juga 10%. Oke. Ya, totalnya 100. Status bank soal aktif, ya, bukan mapel agama di sini ya. Pilih bukan mapel agama. Meskipun mapel agama, ya, entah itu fikih, Al-Quran, hadis, apalagi ya, akidah, akhlak, ya, tetap di sini pilih mapel agamanya bukan mapel agamanya. Kenapa? Karena di siswa itu pada identitas atau profil siswa itu tidak diisi agamanya, kolom agamanya, gitu ya. Gitu. Jadi kita atur bukan mapel agama. Kita simpan. Oke.
Setelah kita simpan, kita sudah buat tadi, tapi di sini kosong. Nah, kosong ya. Kenapa kosong? Ya, karena di sini ada filter. Nah, kita filter bisa berdasarkan semua atau mapel atau level. Level itu kelas ya. Nah, kita tampilkan saja semua. Nah, ini ya. Apa namanya? Bang soal yang barusan saya buat tadi, kita buat tadi ya. Ini kelas 11, ini saya edit dulu. Karena ini salah ini ya. 11. Oke, simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa membuat soal langsung di CBT di sini ya. Bisa klik di sini buat soal atau menggunakan import template ya. Nah, di sini untuk buat soal mungkin tidak perlu saya tunjukkan ya karena sudah saya tunjukkan kemarin langsung ketika di ruang meeting ya di acara sosialisasi aplikasi ini. Nah, kita import di sini. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya template-nya bisa download di sini ya. Nih, klik di sini tombol download template. Setelah di-download, silakan diisi template-nya dengan soal-soal yang Bapak Ibu buat, disesuaikan jenis pilihan soalnya, ya, jenis soalnya, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, desain singkat ataupun esai. Nah, kemudian kita browse, kita pilih template-nya. Ini template-nya ya. Silakan tunggu nanti di sini. Nah, ini muncul. Ya, bisa dilihat. Ya, kalau misalnya salah upload, ternyata bukan, tampilannya berbeda, yang bisa diupload ulang, pilih browse ulang ya. Kemudian kita upload saja. Ya, kita tunggu, sukses ya, 16 soal totalnya. Oke, kita cek kembali. Nah, di sini tadi muncul buat soal. Ya, tombol muncul buat soal itu ketika memang soalnya masih kosong. Nah, sekarang tombol buat soal diganti dengan tombol detail. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, pastikan statusnya di sini pembuatan soal selesai. Gitu ya, pastikan selesai status pembuatan soalnya. Karena kalau sudah selesai berarti soal sudah cukup dan siap digunakan dan siap kita jadwalkan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang salah-salah, kelebihan soal ini bisa kita atur di sini. Ya, bisa kita atur, bisa kita hapus atau kita edit soal-soal yang misalnya ada yang salah gitu ya kan. Atau ada yang apa namanya ya salah ya. Nanti kalau misalnya mau diperbaiki soalnya. Oke, selanjutnya langsung kita jadwal. Nah, kita tambahkan jadwal untuk pasnya. Kapan sesuai jadwalnya. Pilih mata pelajaran, pilih bank soalnya, kemudian jenis penilaiannya untuk pas, kemudian tanggalnya kapan sesuai jadwalnya ya. Nah, misalkan di sini jadwal saya itu kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 8 Desember mungkin. Ya, di hari akhir 8 Desember. Durasi berapa menit? Ya, misalnya 120 menit. Kemudian durasi minimal. Durasi minimal itu untuk mengizinkan siswa menyelesaikan ujian pada menit yang ditentukan. Ya, silakan diatur mungkin bisa 90 menit saja. 90 menit baru diizinkan untuk selesai. Kemudian untuk opsional di sini, checklist yang di sini silahkan ya bisa di checklist semua kecuali tampilkan hasil. Ya. Ya, yang wajib di checklist ya itu adalah ini 1, 2, 3. Kalau ajak soal dan ajak jawaban opsional sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Ya, jelas nanti untuk gunakan token dan reset izin. Nah, gunakan token ini kenapa? Karena ini berbeda dengan e-learning ya. Ini nggak ada pengaturan jadwal pengerjaannya ya. Tapi ini memang di sini berdasarkan tanggal saja. Ya, tanggal. Jadi siswa bisa mulai kapan saja di tanggal sekian ya, di tanggal ini. Tuh. Dengan durasi pengerjaan sekian. Tuh. Nah, kalau kita gunakan token nanti token akan kita share melalui pengawas di ruang ujian. Jadi agar siswa tidak mendapatkan token, khawatir nanti siswa bisa mengerjakan di luar ruangan. Di luar ruangan, di luar waktu atau jadwal yang telah ditentukan, gitu ya. Oke, kita simpan jadwalnya. Nah, oke. Nah, di sini tugas Bapak Ibu untuk mengupload soal sudah selesai. Ya, untuk mengupload soalnya. Ini pastikan di sini kita filter lagi semua di jadwal. Nah, pastikan sudah muncul di sini ya jadwalnya. Nah, merah artinya belum mulai. Kalau kuning tidak digunakan, ini biru ya, ungu ya, biru deh, biru sedang dilaksanakan, selesai, pink selesai, atau ungu ini selesai, belum rekap nilai, hijau selesai dan sudah rekap nilai. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai jadwalnya, bisa dicek di status siswa ini, ya, di status siswa, pilih jadwalnya di sini ya.
Saya contohkan yang sudah ya, ini yang sudah. Semuanya ruang 1. Kelas 10A itu ruang 1, 10B ruang 2, 10C ruang 3, dan seterusnya ya, untuk ruang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada pengaturan untuk mereset izin siswa, paksa selesai, dan ulang. Gitu ya kan? Jadi misalkan ini untuk keperluan ulangnya, misal ada siswa yang sudah mengerjakan, ya mungkin terkendala sesuatu, itu bisa mengulang. Gitu. Atau sudah selesai, mungkin karena durasinya habis, ya, terkendala misalnya, atau kendala listrik mati atau apa, atau sinyal, ya, sehingga waktunya tiba-tiba habis, itu bisa diatur ulang. Ya. Kemudian kalau sudah di checklist, terapkan aksi seperti ini. Oke. Nah, ataupun misalkan ada siswa yang diindikasikan di sini itu tidak hadir di ruangan. Ya. Kalau tidak hadir di ruangan, kemudian dia login. Ya, nanti kalau dia login, dia muncul di sini ya, itu bisa di checklist. Ini karena tidak ada siswa yang login, itu nggak bisa di checklist. Jadi misalnya ada siswa yang login, misalnya siapa ya, Alzafin misalnya di sini, nomor 4. Dia tidak ada di ruangan. Ya, tapi dia di sini terpantau sudah mulai, ya, sudah mulai dan ada durasinya, gitu. Durasi waktu pengerjaannya, berapa lama dia sudah mengerjakan, ya. Nih, ini terlihat di sini, maka Bapak Ibu bisa paksa dia selesai, ya, agar dia tidak meneruskan sampai selesai. Begitu ya. Nah, selain Bapak Ibu, ini juga bisa diatur oleh pengawas nantinya. Nah, nanti dari admin akan men-setting, menyetel pengawasnya ketika ujian berlangsung. Nah, setelah itu kita langsung ke hasil ujian ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menginput nilai, ya, ya, atau mengkontrol. Kontrol di sini otomatis, ya. Kontrol otomatis. Jadi di sini kontrolnya itu ada rentang nilai, ya. Misalnya terendah nanti 75 dan tertinggi 100. Jadi nanti dari sistem ini dia akan mengkontrol semua siswa berdasarkan nilai terendah, gitu. Yang tertinggi pun yang sudah mendapat nilai di atas KKM, gitu kan? Nah, nanti dia akan ditambahkan juga secara sistem, jadi adil nilai kontrolnya, gitu. Ya, untuk mengkontrol nilai ya. Tapi kalau ini Bapak Ibu menggunakan fitur ini, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga Bapak Ibu juga bisa memperbaiki nilai ya dengan fitur koreksi ini. Ini karena tadi sudah saya riset ya. Ini bisa dikoreksi. Bisa dikoreksi dan Bapak Ibu bisa perbaiki nilainya. Gitu ya, perbaiki nilainya. Misalkan ada di isian singkat ya. Mungkin dari sistem dia salah atau ada soal esai ya, Bapak Ibu bisa mengisi nilainya untuk hasil esai. Nah, kemudian kita analisis soal. Ini ada analisis soal, tapi ini analisis soalnya tuh hanya pilihan ganda saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pilihan ganda saja untuk analisis soal. Kemudian rekap nilai. Nah, kalau sudah selesai, tolong Bapak Ibu rekap nilainya. Ya, ini wajib juga dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi, diharapkan nanti setelah selesai direkap, Bapak Ibu menghapus jadwal. Ya, di menu jadwal ujian atau bank soal dihapus penilaiannya nih nanti. Gitu ya. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya jika ada siswa yang belum mengerjakan di jadwal penilaian tersebut, itu siswa tidak bisa mengakses soal. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penjadwal penilaian yang baru, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini terlebih dahulu rekap nilai, ya. Nah, kalau sudah direkap nilai seperti ini, maka di jadwal, nah di sini akan muncul hijau di sini, ya. Ini masih sedang dilaksanakan ungu ini. Nanti kalau sudah pink atau ungu ini selesai tapi belum direkap, ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harapkan merekap setelah pasnya selesai dilaksanakan. Ya, gitu. Langsung saja direkap. Baik, yang berikutnya ini saya berikan tutorial untuk admin PAS ya. Nah, untuk admin PAS di sini menggunakan akun. Nah, nanti saya bagikan akun ini ya. Atau nanti saya buatkan akun baru ya untuk admin. Ini bisa saya tambahkan nanti ya, nanti koordinasi langsung dengan saya ya. Nah, admin di sini nanti kita akan setting di ketika ujian ya, di data ujian.
Nah, paling tidak di admin ini kita akan memastikan jadwal, ya, memastikan jadwal yang berlangsung selama PAS itu sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Ya, seperti ini misalnya, Selasa misalnya kan, ada fikih ini, Senin 27 November, ini sesuai tidak dengan jadwal yang berlangsung. Ya, ini PH ya, penilaian harian. Pastikan yang pas saja. Tuh. Nah, kalau sudah sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi kalau tidak sesuai, bisa kita atur, ya, kita rubah. Sini ada tombol edit, kita atur. Misalnya tanggalnya tidak sesuai, kita atur saja tanggalnya. Nah, misalnya ini saya atur untuk besok, 23 November. Oke, ekspornya 23 November juga. Nah, kita simpan. Oke. Kita lihat lagi. Ya, 21, 22, 23 November ya, kelas 11 ini. Kelas 11 Senin 27 November, Kamis 23 November. Ini kok nggak urut ya? Nggak urut tanggal. Oke, harusnya urut tanggal ini biar enak ya memeriksanya. Oke, lanjut kita alokasi waktu. Alokasi waktu ini untuk mengatur urutan aktif jadwal ujian. Ya, jadi nanti ini agar siswa bisa menyelesaikan ujian mapelnya sesuai dengan jadwal. Nah, jam ke-1 atau jam kedua. Ya, misalnya pas di sini ya. Pas, kemudian level 10 ya. Kelas 10. Nah, ini ada misalnya kan ini hari yang sama ya, tentunya ini level ini, alokasi waktu ini. Jam ke ini itu diatur untuk hari yang sama. Jadi misalnya di hari yang sama, anggap saja ini dua penilaian yang di hari yang sama. Misalnya di hari Rabu ya, misalnya di hari Rabu. Nah, maka ini bisa diatur jam ke-0 atau jam ke-1 atau jam ke-1 ini jam kedua. Artinya apa? Maka siswa harus menyelesaikan mapel yang ini dulu, baru bisa mengerjakan yang ini. Kalau siswa tidak menyelesaikan yang ini, maka dia tidak bisa menyelesaikan yang ini. Begitu, ya. Ya. Gitu. Tapi meskipun begitu, kalau kita menggunakan token, ini sebenarnya bisa kita aktifkan semuanya, gitu ya kan? Diaktifkan bersamaan, ya. Maka diatur ke 0 atau 1, jadwal yang aktif akan bisa dikerjakan oleh siswa. Ini misalnya kita atur ke 1 semua. Tapi yang jelas nanti ada token. Ya. Nah, untuk melihat token, kita bisa lihat ke pelaksanaan ujian ya. Tapi sebelum pelaksanaan ujian, kita ke pengawas dulu. Nah, kita harus mengatur pengawas. Ya, gunanya pengawas apa? Ya tadi, untuk mereset ujian, ya, mereset izin, kemudian memaksa selesai siswa, ataupun tadi untuk mengulang ya, minta siswa mengerjakan ulang gitu ya. Nah, kita tentukan pengawas. Nah, pengawasnya ini bisa lebih dari satu, ya kan? Di ruang 1 misalnya siapa, ruang 2 siapa gitu. Nah, kalau tidak diatur pilih pengawas tadi, maka opsi itu tadi nggak ada. Ya, opsi untuk mereset izin tadi, opsi untuk mereset waktu ya, kemudian untuk memaksa berhenti selesai siswa tadi itu nggak bisa dilakukan. Ya, maka ini harus dipastikan diisi pengawasnya. Oke. Kemudian token di sini ya, ada token. Nah, token saat ini ya. Nah, ini harus dilakukan generate token ketika setiap pergantian jadwal. Ya, pergantian jadwal. Jadi misalnya jam pertama sudah selesai, tokennya ini. Nah, token ini berlaku untuk semua mapel kalau tidak salah ya, berlaku untuk semua mapel. Maka kita bisa generate new token. Nah, di sini untuk mapel yang baru nantinya. Oke ya. Kemudian ketika pelaksanaan ujian, ya pengawas admin itu bisa juga melakukan hal yang dilakukan oleh guru ya tadi ya, untuk mengkontrol nilai dan sebagainya. Ya, bisa dikerjakan juga oleh admin. Oke, gitu ya kira-kira. Apalagi ya? Sepertinya udah semuanya. Soal token ya, coba untuk guru itu juga sudah ada ya tadi kalau nggak salah. Kalau guru tadi, sudah tadi belum ya?
untuk melihat token ya, itu di status siswa. Nah, ini tokennya ya. Ini guru juga bisa merefresh token ya. Jadi untuk mengganti token ini bisa kita tekan ini, sukses. Berganti nggak? Oh, nggak bisa ya. Kita pilih jadwal dulu coba ya. Pilih sesi 1, lihat status. Oke, ini statusnya. Coba kita refresh tokennya. PXM, nggak bisa ya. Tokennya ini berarti oleh admin untuk mengganti token. Ya, mengganti token. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di dalam video kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang bisa dipahami ya, silakan langsung komentar langsung, bertanya langsung ke saya. Terima kasih. Wassalam.